Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang poligon, kurva, dan pet. Saya Nurtia Mariadi sebagai moderator dan teman saya Ria Wulandari sebagai pemateri dan teman saya juga Filza Dahlia sebagai pemateri. Untuk Filza dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang poligon. Apa itu poligon? Poligon adalah bentuk yang disusun dari serangkaian garis. Nah, titik sudut dari poligon itu disebut vertex dan garis penyusun poligon disebut X. Poligon dapat dipotong terhadap setiap X poligon tersebut jika ada perpotongan pada X dan koordinator X dan Y sudah diketahui. Maka sangat mudah untuk menemukan di mana titik perpotongan tersebut. Yang selanjutnya ada properti dasar poligon. Poligon mempunyai 3 properti. Yang pertama adalah jumlah vertex, yang kedua ada koordinat vertex, dan yang ketiga ada data lokasi tiap vertex. Poligon digambarkan dengan menggambar masing-masing edge dengan setiap X merupakan pasangan dari vertex I min vertex I plus 1, kecuali untuk X sendiri terakhir merupakan pasangan dari vertex N min vertex 1. Dan yang selanjutnya ada operasi-operasi poligon. Operasi poligon yang pertama itu menginisialisasi poligon, yaitu inisialisasi terhadap poligon ini perlu dilakukan untuk mengatur agar vertnum berisi 0. Selanjutnya ada menyisipkan vertex. Menyisipkan vertex sendiri itu menyimpan informasi tentang vertex dan menyesuaikan informasi tentang jumlah vertex dengan menambahkan 1 ke vertnum. Dan yang selanjutnya ada menggambar poligon. Menggambar poligon yaitu dengan cara mengunjungi vertex satu per satu dan menggambar X dengan koordinat vertex I kali X, vertex I kali Y, min vertex I plus 1 kali X, min vertex I plus 1 kali Y. Dari vertex nomor 1 sampai vertnum min 1. Nah, khusus untuk X sendiri, itu mempunyai koordinat vertex vertnum kali X, vertex vertnum kali Y, min vertex 1 kali X, min vertex 1 kali Y. Dan yang terakhir ada mewarnai poligon, yaitu dengan mengisi area yang dibatasi oleh X poligon dengan warna tertentu. Yang selanjutnya ada algoritma menggambar poligon. Algoritmanya yaitu indeks sama dengan 1. Kemudian selama indeks kurang dari sama dengan jumlah vertex, kemudian lakukan. Vertex 1 sama dengan ambil vertex ke indeks. Jika indeks sama dengan jumlah vertex, maka vertex 2 sama dengan ambil vertex ke 1. Tetapi jika tidak, maka vertex 2 sama dengan ambil vertex ke indeks plus 1. Dan X1 sama dengan vertex 1 kali Y. Y1 sama dengan vertex 1 kali Y. X2 sama dengan vertex 2 kali X. Y2 sama dengan vertex 2 kali Y. Gambar garis dari X, Y1 ke X2, Y2. Indeks sama dengan indeks plus 1. Akhir selama indeks kurang dari sama dengan jumlah vertex. Kemudian selanjutnya ada algoritma fold field atau set field. Itu merupakan algoritma untuk mengisi area di dalam sebuah poligonnya dan cara kerjanya sebagai berikut. Pertama yaitu dengan cara pemakai menentukan warna poligon serta lokasi titik yang menjadi titik awal. Dan selanjutnya algoritma akan memeriksa titik-titik tetangganya. Dan kemudian bila warna titik tetangga tidak sama dengan warna isi poligon, maka titik tersebut akan diubah warnanya. Proses tersebut dilanjutkan sampai seluruh titik yang berada di dalam poligon selesai diproses. Kemudian penentuan titik tetangga dapat menggunakan metode 4 koneksi atau 8 koneksi seperti gambar berikut.
Ini ada gambar contohnya. Ini yang 4 koneksi, dan yang ini 8 koneksi. Dan yang selanjutnya ada ketepatan algoritma fault fit. Ditentukan titik awal dan apakah poligon itu yang diwarnai merupakan poligon tertutup atau tidak. Apabila poligon tidak tertutup, berarti hanya satu titik yang terbuka, maka pengisian akan melebar ke area di luar poligonnya. Dan algoritmanya sendiri seperti ini. Algoritma fault fit, kemudian input XY, integer itu untuk lokasi awalnya, kemudian ada input fill, take color, itu untuk warna isian barunya, kemudian ada input out color, itu untuk warna lamanya, kemudian kita start, kemudian W sama dengan ambil warna pixel pada lokasi X, Y, jika W sama dengan out color, maka ubah warna pixel pada lokasi XY menjadi berwarna fill. Fault fill, dalam kurung S plus 1, Y fill out color, kemudian fault fill X min 1, Y fill out color, fault fill X, Y plus 1, fill out color, fault fill X, Y min 1, fill out color. Kemudian akhir algoritmanya berakhir. Oke, di sini untuk Dan selanjutnya Ria dipersilakan. Oke, di sini untuk kurva ada pembahasan tentang kurva, kurva D2 dan juga penggabungan segmen, dan terakhir ada 3 tipe utama kurva. Untuk yang pertama adalah kebanyakan tuh kurva tuh digunakan dalam grafika komputer sendiri tuh menggunakan kurva parametrik kurva. Di mana nih posisinya itu berada pada ruang X dan Y yang diberikan oleh beberapa fungsi parameternya. Oke, ditentukan suatu fungsi masanya itu Y sama dengan X, secara bentuk umumnya itu tidak appropriate. Karena apa? Karena tidak mungkin mendapatkan nilai Y ganda dan untuk suatu X yang diberikan. Kemudian bentuknya itu tidak invarian untuk suatu rotasi. Dan terakhir, kurva tidak bisa dideskripsikan dengan suatu tangent vertikal. Untuk bentuk implicate suatu fungsi misalnya f, x, y sama dengan 0. Itu sangat tidak sesuai dengan mempresentasikan kurva karena persamaan yang diberikan mungkin mempunyai banyak penyelesaian. Kemudian batasan solusi untuk satu cabang itu membutuhkan banyak konstran. Dan penggabungan kurva-kurva tuh dapat mengakibatkan suatu permasalahan. Untuk kurva 2 dimensi atau 2D itu, selanjutnya tuh suatu bentuk kurva tuh ketiga yang dikenal fungsi parameterized function, di mana digunakan untuk mempresentasikan kurva D secara umum, kurva 2 dimensi secara umum. Kemudian ada penggabungan segmen, terdapat 4 yang tidak diketahui untuk tiap X dan Y, yang selanjutnya kita memerlukan 4 constraint untuk menentukan sistem persamaan untuk setiap segmen. Yang pertama itu ada constraint pada endpoint, kedua constraint pada tangan vektor, terus yang ketiga tuh constraint pada continuous antara segmen dan endpoint. Dan terakhir itu ada tiga tipe utama kurva ya. Ada Hermite, Bezier, dan juga B-spline ya. Oke, B-spline kayaknya ada. Yang Hermite itu didefinisikan oleh dua endpoint dengan tangent vektor pada endpoint, dan yang Bezier itu ada dua endpoint juga dan 2 titik kontrol yang menentukan tangent vektor pada endpoint.
Yang terakhir ini ada basic plan ini kayak didefinisikan oleh 4 titik kontrol dengan kontinuitas C2. Sudah. Dan yang terakhir itu PES. Jadi istilah path itu digunakan untuk menunjukkan alamat dari sebuah file. Jadi suatu path itu biasanya terdiri dari drive, tempat file berada, terus directory yang dipakai, subjektori dari file tersebut. Nama file yang dicari contohnya seperti si Windows System 32 atau path analysis atau PA atau analisis jalur, yaitu keterkaitan antara variabel independen, variabel intermediate, dan variabel dependen yang biasanya disajikan dalam bentuk diagram. Di dalam diagram ada panah-panah yang menunjukkan arah pengaruh antara variabel exogenous, intermediary, dan variabel dependen. Terkadang besaran pengaruh di gambaran dengan ketebalan anak panah. Path analisis hanya berkaitan dengan regenerasi ganda dengan variabel yang terukur. Terus asumsi yang digunakan dalam analisis jalur seperti linearity atau keterkaitan hubungan antara variabel dan linear. Interval level data disarankan jangan menggunakan variabel dummy. Lalu ada residual, variabel hanya berkorelasi dengan suatu variabel dalam model yang ada panah langsung. Lalu ada low multicollinearity. Secara teoritis, taka ada kolerasi yang signifikan antara variabel exogen. No under definition or under determination of the model is required for contohnya itu model analisis jalur, gambar ada di PPT. Y gamma sama dengan koefisien pengukur hubungan antara variabel endogen dengan eksogen. Beta, koefisien yang mengukur hubungan antara variabel dependen. Dan Pi, koefisien yang mengukur hubungan antara variabel independen. Lalu ada zeta, varian peubah LED yang tidak dijelaskan model. Y itu variabel dependen, X variabel independen. Langkah-langkah dalam analisis jalur itu sebagai berikut. Yang pertama, merancang model berdasarkan konsep teori. Yang kedua, pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi. Yang ketiga, pendugaan parameter atau perhitungan koefisien jalur. Yang keempat, ada pengujian model. Dan yang terakhir, ada interpretasi model. Itulah pembahasan kami tentang materi yang tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.